Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf TK YPI Darussalam dan undangan serta anak-anak yang punya sayangi. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di aula TK YPI Darussalam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih hari ini sudah bisa hadir di sini dalam rangka diskusi bersama untuk mengenali aset sekolah kita tercinta yaitu TK YPI Darussalam. Jika pada umumnya selama ini kita selalu mencari-cari kekurangan di sekolah ini apa sih? Seringkali kita lebih fokus pada kekurangan yang ada. Sekarang coba kita berpikir berubah. Kita ubah pikiran kita, yaitu bagaimana kita berpikir berdasarkan pada aset atau apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki yang bisa kita kuatkan menjadi ciri khas dari sekolah kita. Jadi kita tidak berpikir pada kekurangan, tapi apa yang kita miliki itulah yang kita jadikan sebuah kekuatan. Oleh karena itu, coba kita kenali beberapa aset yang ada di TK YPI Darussalam. Oke, selanjutnya tujuan dari kita belajar pada hari ini yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Selanjutnya, ini sedikit kita kenal dulu. Sekolah kita terletak di wilayah mana, Ibu-ibu? Cerme ya. Cerme merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Gresik, berbatasan langsung dengan Kecamatan Benjing. Duduk sampean menganti dan secara geografis Kecamatan Cerme merupakan dataran rendah yang dilalui Kali Lamong yang terdiri dari 26 desa. Masyarakat Cerme memiliki keragaman sosial budaya, agama, dan mata pencaharian. Terdapat lembaga pendidikan mulai dari jenjang Taman Posyandu sampai SMA dan SMK. Tidak menutup kemungkinan murid-murid kita juga banyak yang berasal dari wilayah di sekitar Kecamatan Cerme. Jadi tidak hanya di wilayah Cerme saja, kita sudah punya murid dari wilayah kecamatan yang lain juga. Selanjutnya, ini adalah aset atau modal yang sebenarnya kita miliki. Nanti coba kita gali lebih dalam lagi. Mungkin ada yang kurang bisa kita tambahkan di situ. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan juga modal finansial. Kita lanjut di modal yang pertama. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia di sekitar TK YPI Darussalam. Yang pertama adalah guru. Guru-guru di TK YPI Darussalam memiliki latar pendidikan rata-rata semuanya sudah S1 dan linear PG PAUD semua. Kebanyakan juga sudah memiliki sertifikat pendidik dan semua guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, utamanya di kelasnya. Guru juga bisa berinovasi dalam pembelajaran serta berperan aktif dalam komunitas kita. Selain guru, kita juga punya modal wali murid
yaitu wali murid dari berbagai macam profesi, budaya, ekonomi, sosial yang heterogen. Bisa kita ajak bermitra untuk menjadi narasumber yang biasanya kita laksanakan di sekolah ya. Kita pernah melaksanakan parent teaching day, mereka juga kita libatkan secara aktif di pembelajaran anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, model manusia yang selanjutnya yaitu komite sekolah atau paguyuban. Paguyuban ada paguyuban kelompok A, paguyuban kelompok B, dan juga menjadi kesatuan paguyuban TKDPI Darussalam. Mereka berperan aktif dalam kegiatan sekolah, menjembatani orang tua murid dengan sekolah dan sumber pendanaan alternatif yang tidak bisa dibiayai. Ada juga tenaga kependidikan, staf TU, ya, helper, satpam juga masuk di dalamnya. Dan selanjutnya adalah muridnya. Murid di sini berperan aktif dalam kegiatan sekolah, memiliki minat belajar yang tinggi, potensi, minat dan bakat yang bisa dikembangkan, serta jumlah siswa kita yang saat ini sudah luar biasa banyak, mungkin sejumlah 222 siswa nih. Dan alhamdulillah hari ini murid-murid kita juga bisa hadir di sini. Coba kita lebih dekat dengan murid TKDP Darussalam, oke, sini sayang. Oke, dijawab dulu ya. Namanya siapa? Adiba kelas berapa? Oke, Adiba ini adalah murid dari kelompok B. Adiba senang di sekolah. Kenapa? Alhamdulillah banyak temannya ya. Selain banyak temannya, di lingkungan sekolah sini apa saja yang Adiba suka? Oh, ada mainannya juga. Mainan apa yang Adiba suka? Oh, gajah-gajah yang di dalam, mainan yang di dalam. Kalau yang di luar? Adiba suka. Ayunan suka? Oke, ayunan suka. Selain temannya banyak, terus mainannya banyak juga, Adiba suka ngapain di sekolah? Suka belajar. Belajar apa yang Adiba suka? Menulis. Selain menulis? Menggambar. Terus apa lagi? Berenang suka? Oke, senang di sekolah? Oke, batas dulu anak hebat. Itu juga salah satu aset yang kita miliki di sekolah kita, Masih banyak lagi anak-anak yang lain dari kelompok A, kelompok B, yang tentunya juga banyak minat atau sesuatu yang mereka suka juga dari sekolah kita. Next. Selanjutnya adalah modal sosial. Tapi sebelum kita lanjut di modal sosial, Ibu, coba kita matangkan dulu di modal manusia. Modal manusia tadi ada apa saja, Ibu? Guru, orang tua wali murid, siswa, paguyuban, ada lagi tenaga pendidik. Kita semua sudah berkolaborasi dengan baik, mungkin ada yang masih kurang yang belum dimasukkan untuk modal manusia. Sampun, oke. Itu tadi modal manusia, karena sudah kita pelajari, kita lanjut untuk modal selanjutnya. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial atau internal di sekolah kita, yang pertama yaitu tadi paguyuban wali murid ya. Tadi juga masuk di modal manusia, tapi masuk juga di modal sosial. Di modal sosial ini paguyuban wali murid berperan aktif menjalin kerjasama dalam pembelajaran di luar kelas ya, atau puncak tema untuk pemantauan siswa juga. Selain paguyuban wali murid, ada juga komite sekolah. Dengan komite sekolah kita menjalin kerjasama untuk sosialisasi PPDB, program sekolah, dan penggalangan donatur sukarela atau
kegiatan yang lainnya. Yang paling dekat habis ini adalah PPDB. Modal sosial yang lain, cukup 2. Nah, kita beranjak ke modal politik. Modal politik yang pertama yaitu paguyuban wali murid sebagai mitra sekolah yang dapat mendukung serta membuat kebijakan terkait program sekolah. Komite sekolah juga menjadi wadah komunikasi wali murid untuk memberikan masukan dan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Puskesmas ya, kita juga sudah bermitra dengan puskesmas dengan memberikan pelayanan kesehatan. Mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada murid-murid kita, sosialisasi kesehatan juga kemarin tentang gizi pada orang tua, gizi anak kepada orang tua, pemberian vaksin, vitamin, imunisasi, penanganan stunting. Bahkan ketika ada kejadian kecelakaan kecil di sekolah juga kita langsung koordinasi dengan pihak puskesmas. Untuk polsek Koramil juga kita sudah laksanakan, bermitra dengan mereka, kita maksimalkan aset yang ada di sekitar kita. Kita pernah kunjungan ke polsek nih, Koramil juga demikian, dan juga anggota Dewan DPR atau DPRD. Alhamdulillah sekolah kita juga sering mendapatkan bantuan Jasmas untuk pembangunan di sekolah kita. Yang keempat adalah modal agama atau budaya. Masyarakat yang religi dan tokoh agama di sekitar. Seringkali ketika ada PHBI ya, perayaan Hari Besar Islam, kita juga mendatangkan narasumber ya dari tokoh agama di sekitar kita untuk berperan aktif ya dalam pembelajaran anak-anak juga. Yang kedua adalah memiliki komunitas seni ya. Kita bermitra dengan Sanggar Tari Pawitra ya. Ya itu untuk melatih murid kita dalam kegiatan pentas seni ya, perlombaan ditampilkan saat wisuda dan juga peringatan hari besar yang lainnya. Mayoritas di sekitar sini adalah suku Jawa ya. Kita kenalkan pembelajaran unggah-ungguh basa ya, salah satunya di ekstrakurikuler kita juga ada pembiasaan pekan bahasa Jawa. Terus selanjutnya kegiatan karnaval desa atau sedekah bumi ya, sebagai sumber belajar bagi murid, mengajarkan keragaman budaya dan menambah kecintaan terhadap budaya daerah. Kalau di sini kita masih belum ya, mungkin aset ini yang masih belum kita terlalu maksimal gitu. Barangkali bisa dimaksimalkan untuk kedepannya. Nah, yang kelima adalah modal fisik, bangunan dan infrastruktur ya. Di sekolah kita ada berapa kelas Bu? 10 kelas. Selain ada kelas ada apa lagi? Gazebo. Damel apa Ibu? Tempat menunggu mama-mama ya, tempat tunggu. Terus apa malih? UKS. Selain itu kantor, toilet, perpustakaan, kolam renang. Ya, itu adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah, internet, listrik juga sudah masuk di sekolah kita untuk mendukung pembelajaran anak-anak. Strategi pemanfaatannya yaitu dengan kegiatan pembelajaran yang inovatif tentunya dan menyenangkan, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Digitalisasi pendidikan berbasis IT dan kegiatan berbasis IT juga lebih lancar ya. Kita punya akun sosial media untuk kegiatan-kegiatan sekolah kita, dan bahkan juga
pembelajaran agar bisa dipantau oleh wali murid, kita juga sudah menyediakan YouTube official untuk membagi materi-materi pada anak. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah model lingkungan alam, Bu. Alhamdulillah, sekolah kita terletak di jalan poros desa ya. Memang bukan jalan raya utama, tapi ternyata juga sebuah kekuatan, bisa kita jadikan sebuah kekuatan untuk sekolah kita. Jadi, kalau biasanya yang terletak di jalan raya lebih was-was ya pada jalan mobil-mobil besar. Alhamdulillah sekolah kita terletak di jalan desa yang tentunya mungkin lebih aman, tapi tetap bisa terjangkau oleh banyak wali murid. Selain itu kita juga dekat dengan sawah ya. Kita juga pernah ajak anak-anak berkunjung ke daerah sekitar, melihat tambak itu juga. Nah, itu juga kolam renang kita yang setiap minggu digunakan untuk ekstrakurikuler berenang. Dan juga kita terletak di di dekat dengan sungai Kali Lamong. Ya, biasanya tiap tahun itu pasti terjadi banjir ya. Dan itu juga kita juga pernah penggalangan dana untuk masyarakat terdampak. Itu juga bisa kita lakukan untuk sebagai pembelajaran untuk anak-anak kita. Next. Nah, edukasi untuk lingkungan alam menggunakan akses masyarakat untuk jalan kaki ya. Sarana pembelajaran outdoor kayak tambak kita juga dekat, bisa kita langsung ajarkan gitu. Sentra industri rumah tangga mungkin di sekitar wilayah sekolah kita yang masih belum seberapa kita manfaatkan mungkin. Di sekitar sekolah kita ini sebenarnya ada banyak sentra industri yang mungkin ibu-ibu lebih tahu di wilayah sini ada industri apa saja Bu? Songkok, terus batik, rokok, keset juga keset. Nah itu mungkin masih harus kita jadikan kekuatan kita bisa jadikan itu sebagai sumber belajar anak-anak. Mungkin besok saat kegiatan batik, hari batik bisa kita ajak berkunjung ke sentra batik Cermi, katanya bisa diingat-ingat untuk kegiatan ke depan. Untuk sentra-sentra yang lain juga bisa kita kunjungi juga. Selanjutnya model finansial atau keuangan ya. Keuangan kita ada yang bersumber dari APBN ya, APBD, dan itu semua menunjang pembelajaran kita juga di sekolah ya. Penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas siswa ya, menyusun RKAS sesuai prioritas pembangunan gedung sekolah dan pemeliharaan. Untuk sumbangan sukarela dari wali murid tetap ada ya, berupa SPP setiap bulannya tetap ada dulu untuk modal finansial. Dari beberapa aset yang coba kita pelajari tadi, ada 7 aset mungkin coba kita simpulkan, yaitu aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengembangan sekolah. Kita perlu mempunyai pandangan yang positif terhadap suatu hal dan tajam dalam menganalisis peluang untuk dapat dijadikan aset atau modal, sehingga tidak hanya menggantungkan kemajuan sekolah dari sumber dana pemerintah. Kita punya wali murid paguyuban yang luar biasa kompaknya. Kemarin juga sudah mendukung suksesnya kegiatan peringatan HUT RI ya. Tanpa wali murid insya Allah tidak bisa terlaksana kegiatan peringatan yang luar biasa baik untuk dilaksanakan di sekolah kita. Nah, kedepannya kita bisa juga manfaatkan aset-aset yang kita miliki tadi untuk menunjang pembelajaran di sekolah kita agar bisa lebih maksimal lagi. Mungkin ada tambahan Ibu?
Dari beberapa aset yang kita pelajari tadi atau mungkin yang belum termasukkan ke dalam beberapa aset tersebut. Wonten Bu Bulis, barangkali yang masyarakat sekitar Cermin sini, atau mungkin dalam selama ini kita masih kurang maksimal dalam pemanfaatan aset yang mana, yang ke depan bisa lebih kita maksimalkan lagi. Politik mungkin, nah ini yang politik Ibu nih, yang selama ini sudah terjalin. Selanjutnya Bu Ana, dan ya polsek, koramil, puskesmas ini sudah kita maksimalkan. Mungkin di wilayah sini lagi, kapan hari di kelurahan juga sudah begini. Mungkin yang belum adalah di bank ya. Kalau kita di bank biasanya sudah bermitra, tapi untuk pembayaran saja. Tapi yang pembelajaran atau kunjungan ke bank mungkin masih belum terlaksana, nggih. DDTK dengan puskesmas, iya. Selama ini dengan puskesmas. Oke, monggo, boleh barangkali bisa disampaikan. Semua saudara saya tinggal ini aset yang terbesar di Cermin itu pasar yang besar. Itu mungkin punya pabrik di situ, punya apa usaha di situ, bisa punya kalau maksudnya ada ide-ide untuk bagaimana dari paguyuban atau bisa nyewa di situ untuk pembelajaran anak-anak juga bisa, untuk kedepannya dimanfaatkan yang sebaik-baiknya pasar, soalnya terbesar aset di Cermin Lor ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Lis ya. Iya benar sekali ya Bu ya. Memang kita punya pasar yang besar ya di wilayah Cermin ini, khususnya di Kecamatan Cermin, memang terletak di Desa Cermin Lor, di desa kita ini. Dan selama ini memang kita belum pernah mengenalkan secara langsung untuk wilayah pasar itu. Terima kasih Bu Lis. Semoga ke depan aset tersebut bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak gitu. Misalnya saat pengenalan makanan khas Gresik mungkin di sana kan juga ada, atau bisa bertransaksi juga. Kalau kita biasanya pasar modern aja gitu, ke Indomaret, Alfamidi, tapi malah lupa pasar tradisionalnya kita yang malah belum kita kenalkan pada anak-anak. Nah itu tadi ya, mungkin karena dengan kita berpikir aset, kita baru tahu oh ternyata kita punya aset besar yang belum kita explore gitu. Jadi mungkin itu masukan untuk lembaga kita ke depannya. Cukup ibu-ibu? Ada tambahan lagi mungkin? Ampun? Terima kasih. Itu tadi hasil diskusi kita bersama berkenaan dengan identifikasi sumber daya atau aset modal sekolah kita. Semoga ke depan bisa kita manfaatkan lebih baik demi menunjang pembelajaran di TKDPI Darussalam agar bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.